Oke, anak-anak, alhamdulillah di pertemuan kali ini di semester genap ya, di awal semester genap di pembelajaran perdana ya. Mudah-mudahan di semester ini kita bisa lebih maksimal ya dalam proses pembelajarannya. Makanya kami dari pihak sekolah mencoba untuk menggunakan media virtual untuk proses pembelajarannya secara variasi ya. Jadi bukan hanya sebatas Google Classroom, tapi juga kita gunakan media virtual. Mudah-mudahan di semester genap ini kita bisa lebih maksimal ya. Oke, jangan lupa untuk tugas mungkin nanti kita bisa seperti semester kembali kita bisa menggunakan Google Class. Oke, untuk hari ini coba udah disiapkan belum bukunya? Buku IPS. Udah, Bu. Silakan buka bab 7 ya. Bab 7 halaman 143. Oke, di semester genap ini ada 2 unit yang terdiri dari beberapa subbab. Ada 2 bab sebetulnya, Maya. Terdiri dari beberapa subbab. Nah, untuk bab pertama di semester genap ini kita akan berbicara mengenai ekonomi. Nah, di subbab yang pertama itu di bab 7. Judulnya tentang kebutuhan dan kelangkaan. Ibu coba sharekan ya, supaya kalian bisa ngelihat juga materinya. Oke. Oke. Kelihatan? Materinya sudah kelihatan? Kelihatan. Oke, siap. Nah, ini tentang kebutuhan dan kelangkaan. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan menurut kalian? Kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan itu apa? Segera atau tidak dapat ditunda-tunda. Oke. Ada lagi? Terima kasih Sherin. Ada lagi? Ma minta uang dong, saya butuh sampo nih buat mandi. Salah, buat keramas misalnya. Mama minta uang mah. Buat apa? Beli kuota mah. Butuh nih. Nah, kalian suka kan bilang-bilang atau menyebutkan kalimat butuh atau aduh perutku lapar butuh makan loh. Jadi kata butuh itu sering sekali kita gunakan. Jadi berbicara mengenai kebutuhan berarti sesuatu yang harus dipenuhi ya. Betul tidak? Oke, kita bisa baca ya nih. Kita baca dulu. Bab 7 tentang kebutuhan dan kelangkaan. Manusia dikenal sebagai makhluk sosial atau homo socius di dalam kehidupannya. Manusia pun dikenal sebagai makhluk ekonomi. Nah, jadi ternyata kita semua itu disebut sebagai makhluk ekonomi juga. Makhluk ekonomi bermakna sebagai makhluk yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi yang dimaksud dengan makhluk ekonomi itu adalah makhluk yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Betul nggak? Dalam hidup kita, kita selalu berusaha untuk memenuhi kehidupan, ke segala kebutuhan hidup kita. Betul kan? Boy butuh makan nggak? Butuh. Butuh. Kenapa mesti makan, Boy? Agar kebutuhan kita terpenuhi. Agar kebutuhan kita terpenuhi. Kebutuhan yang mana nih?
Kebutuhan apa yang terpenuhi dengan makan? Kebutuhan kesehatan. Kebutuhan kesehatan, betul. Kebutuhan perut ya. Oke, jadi dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu sibuk dengan pekerjaannya. Mengapa? Mengapa mereka giat dan aktif bekerja? Karena mereka butuh memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Oke. Nah, itu gambar apa? Aktivitas apa? Makan bersama. Makan bersama. Oke. Nah, oke. Makan bersama. Coba amati gambar di samping yang memperlihatkan orang-orang yang sedang makan dan minum. Mengapa manusia membutuhkan makanan dan minum? Adakah kebutuhan mendasar lain yang dikonsumsi atau digunakan manusia? Dan apakah semua kebutuhan hidup manusia itu selalu mudah untuk didapatkan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang biasanya yang menjadi pertanyaan mendasar ya dalam memenuhi kebutuhan. Manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Manusia pun dikenal sebagai makhluk ekonomi. Sebagai makhluk ekonomi, manusia memiliki kebutuhan hidup yang banyak. Nah, begitu. Coba, kalian bisa menyebutkan nggak kebutuhan-kebutuhan apa saja yang biasanya kalian butuhkan? Kebutuhan untuk hidup, misalnya, atau kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan fisik kita. Kita butuh apa? Makan. Makan. Selain makan apa lagi? Makan, minum, Bekerja. bekerja. Bekerja untuk memenuhi apa? Kalau orang tua kalian bekerja, itu untuk memenuhi kebutuhan apa? Keberlangsungan hidup. Keberlangsungan hidup, betul. Bagaimana mungkin kita memenuhi kebutuhan hidup kita kalau kita tidak mengusahakannya ya? Maka salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita adalah dengan bekerja, begitu. Dan yang namanya bekerja itu bisa apa saja, begitu ya. Setiap apapun yang bisa kita kerjakan itu adalah pekerjaan. Tetapi pekerjaan yang lebih bermanfaat itu adalah pekerjaan yang memang bisa menghasilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, kebutuhan hidup juga bukan hanya sebatas kebutuhan secara fisik, tetapi kebutuhan hidup juga memerlukan kebutuhan rohani juga memang butuh dipenuhi juga begitu. Kalau kebutuhan secara fisik kan makan, minum, bekerja, istirahat, refreshing, rekreasi, itu adalah kebutuhan hidup secara fisik yang memang harus terpenuhi dalam kehidupan kita. Tetapi secara spiritual atau secara non material kita juga butuh untuk dipenuhi. Misalnya beribadah, berdoa, selalu mendekatkan diri kepada Allah, mengaji, itu adalah kegiatan-kegiatan kebutuhan spiritual yang harus terpenuhi dalam kehidupan kita. Kenapa kita butuh sholat? Kira-kira menurut kalian itu karena apa? Kebutuhan rohani. Iya. Kenapa mesti sholat? Kenapa kebutuhan rohani mesti dipenuhi? Biar lebih dekat dengan Allah. Biar lebih dekat dengan Allah. Kalau kita lebih dekat dengan Allah, manfaatnya buat kita apa? Kepuasan batin. Kepuasan batin. Kalau sudah puas batinnya terus emang ngapain? Bersyukur. Bersyukur, ya, benar. Ya, jadi intinya bahwa baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan spiritual itu adalah sesuatu yang harus seimbang, yang harus dipenuhi ya.
Oke, kita masuk kepada pengertian kebutuhan ya. Kebutuhan manusia tidak hanya makan, masih banyak jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia, mulai dari yang sederhana sampai barang dan jasa yang bersifat mewah. Hal ini sangat bergantung pada manusia yang membutuhkan serta kemampuan manusia itu untuk memenuhi serta kemampuan manusia itu sendiri untuk memperolehnya. Lalu apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kalian boleh sambil digaris bawahi ya di buku paket kalian untuk supaya bisa untuk dipelajari begitu nanti kalau bisa ada ulangan ataupun misalnya nanti ada ujian. Jadi hal-hal penting yang menurut kalian penting dan itu butuh kalian tahu, kalian garis bawahi di buku paketnya ya. Garis bawah ini. Kebutuhan adalah hasrat atau keinginan manusia untuk memiliki dan menikmati kegunaan barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan bagi jasmani dan rohani demi kelangsungan hidupnya. Jadi kebutuhan itu adalah keinginan manusia untuk memiliki dan menikmati dan menikmati kegunaan barang dan jasa yang dapat memberikan kepuasan bagi jasmani dan rohani demi kelangsungan hidupnya. Jadi kebutuhan itu adalah sesuatu yang memang harus dipenuhi begitu ya. Apa sih macam-macam kebutuhan itu? Nah, di sini disebutkan bahwa kebutuhan manusia itu ada tingkatannya ya. Berdasarkan intensitas atau tingkat kepentingannya, ada yang berdasarkan waktunya, berdasarkan sifat dan subjeknya. Kebutuhan manusia menurut tingkat kepentingannya itu dibagi menjadi 3. Kalian boleh garis bawahi ya. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Apa kebutuhan primer? Kebutuhan primer adalah apa Cina? Ada yang bisa membaca? Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan hidup manusia yang mutlak harus dipenuhi. Oke. Yang mutlak harus dipenuhi. Kalau mutlak itu berarti mau tidak mau harus terpenuhi ya. Oke. Ya. Contoh kebutuhan primer apa saja? Makan, minum, pakaian, sandang, rumah atau papan, pendidikan, dan kesehatan. Ya. Jadi, makan, minum itu adalah kebutuhan utama. Yang mau tidak mau, setiap orang itu butuh untuk itu. Kalau tidak makan, bagaimana? Bisa nggak kita beraktivitas kalau tidak makan? Tidak. Tidak. Ada nggak orang yang nggak makan terus mati misalnya? Ada. Ada ya, kalau sudah takdirnya wafat mah ya pasti wafat aja mungkin ya. Karena ada juga orang yang sudah lama nggak makan, tapi tetap aja bisa hidup gitu ya. Itu mah tergantung takdir. Tetapi secara secara indikator atau secara sabab musabab mungkin bisa jadi karena salah satunya adalah memang tidak terpenuhinya kebutuhan makan dan minumnya. Kemudian pakaian atau sandang. Kenapa kita butuh baju? Kenapa kita butuh pakaian? Agar tidak kedinginan. Agar tidak kedinginan. Selain itu apa lagi? Menutup aurat. Menutup aurat. Oke, ada lagi? Selain itu? Bagus. Terima kasih ya anak-anak yang sudah menjawab. Ya Bu, sama-sama. Selain itu apa lagi? Supaya tidak kedinginan, menutup aurat. Apa lagi nih?
Banyak ya? Supaya tidak sakit. Supaya tidak sakit, betul. Salah satu hal untuk menjaga kesehatan kita ya. Kemudian kita juga butuh rumah atau butuh tempat tinggal. Betul nggak? Kenapa kita butuh tempat Betul. tinggal? Supaya bisa istirahat. Supaya bisa istirahat. Betul. Ada lagi, Nek? Berlindung dari hujan. Berlindung dari hujan dan panas. Ada lagi, Nek? Supaya bisa tidur ya. Walaupun tidur itu bisa di mana aja ya. Tetapi kalau kita punya rumah, insya Allah terlindungi ya. Kemudian pendidikan. Nah, pendidikan ternyata merupakan kebutuhan yang paling penting gitu. Kenapa kita mesti sekolah? Kenapa kita butuh pendidikan? Kenapa coba? Kenapa kita butuh pendidikan? Kenapa kita butuh sekolah? Agar pintar. Kenapa kita butuh sekolah? Sekolah buat apa sih? Agar kita mengerti. Agar bisa apa? Sebagai bekal hidup di Mengerti. masa depan. Oke, sebagai bekal biar kita pintar. Terus? Biar hidup kita bermanfaat ya. Jadi kita tahu apa yang menjadi potensi kita, kemudian apa yang harus kita lakukan. Pendidikan itu penting, Nak. Karena dari pendidikan kita menjadi tahu, yang tadinya kita tidak tahu kita menjadi tahu, yang tadinya kita tidak hafal kita jadi hafal. Kita jadi tahu banyak hal gitu. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini kita bisa lebih maksimal ya, karena kita bisa tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak, kemudian apa yang bisa kita manfaatkan dan apa yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita itu dari pendidikan begitu ya. Kalau kita tidak berpendidikan, misalnya membaca saja tidak bisa, menulis saja tidak bisa, itu mudah dibohongi orang gitu ya. Apalagi hidup ini tidak mudah kan ya, hidup ini butuh bekal. Dan pendidikan itu adalah salah satu bekal utama yang harus kita miliki begitu. Jadi kalian harus belajar semaksimal mungkin. Kalian harus bisa uh, menempuh pendidikan setinggi mungkin. Kalau kalian bisa jadi sarjana S1, S2 misalnya teh atau S3, kenapa tidak begitu ya? Kenapa mesti saat orang tua kalian bisa melaksanakan atau bisa memenuhi kebutuhan pendidikan kalian sampai jenjang yang lebih tinggi, kenapa kalian harus berhenti sampai SD saja misalnya teh? Atau kenapa kalian sampai cuman berhenti sampai SMP saja gitu? Jangan sampai seperti itu begitu ya. Jadi saat orang tua kalian bisa memenuhi kebutuhan pendidikan kalian, maka maksimalkan itu gitu. Caranya bagaimana Bu supaya saya bisa maksimal dalam belajar misalnya? Berarti tingkatkan terus semangat belajar dalam kondisi apapun gitu ya. Walaupun hari ini kita dalam kondisi pandemi, tetap aja semangat belajar gitu ya. Karena walaupun di rumah, insya Allah kita akan bisa memfasilitasinya begitu ya. Yang penting semangatnya gitu ya, semangat belajarnya. Karena kalaupun misalnya kita punya fasilitas banyak, tapi nggak ada semangat, ya tidak ada manfaatnya begitu ya. Jadi tetap harus semangat ya. Kemudian kesehatan juga itu sesuatu yang penting, apalagi di zaman sekarang ya. Makanya di kondisi hari ini tetap harus menjaga protokol kesehatan ya. Oke. Poin yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang masih dapat ditangguhkan pemenuhannya atau kebutuhan yang tidak mendesak pemenuhannya.
Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan pelengkap apabila kebutuhan primer telah terpenuhi. Contoh, radio, telepon, kursi, lemari, tas, dan lain-lain. Oh iya, kalau laptop dan HP itu masuknya ke kebutuhan mana? Sekunder. Sekunder. Jadi sebenarnya mah yang tadinya sekunder itu bisa jadi primer jika kebutuhannya sangat mendesak. Seperti kalian hari ini. Karena sekolahnya harus daring, jadi yang namanya HP atau laptop itu menjadi sebuah kebutuhan utama. Yang tadinya asalnya kebutuhan sekunder itu bisa berubah menjadi kebutuhan primer jika kebutuhan itu memang sangat harus dipenuhi. Contohnya laptop. Dulu laptop adalah disebutnya barang mewah, kebutuhan tersier. Tetapi di zaman hari ini yang namanya laptop dan HP itu sesuatu yang jadi dibutuhkan ya, sehingga semua orang mampu membelinya. Kalau dulu pas zaman ibu waktu kuliah, ibu aja bisa baru dapat HP itu waktu kuliah semester 2 gitu, baru punya HP. Waktu ibu SMP, SMA belum ada HP gitu ya. Tetapi pas waktu kuliah baru muncul HP, kemudian butuh HP untuk komunikasi. Termasuk laptop. Laptop itu baru ada sekitar tahun 2000-an. Sebelumnya nggak ada laptop, adanya komputer. Sedangkan yang namanya komputer kan nggak bisa dibawa kemana-mana ya. Nah, karena kebutuhan manusia semakin meningkat dan teknologi pun semakin maju, sehingga yang tadinya kebutuhan tersier atau barang mewah itu menjadi kebutuhan primer karena tuntutan kebutuhan, begitu ya. Yang terakhir adalah kebutuhan tersier. Apa itu kebutuhan tersier? Kebutuhan tersier adalah kebutuhan terhadap benda-benda mewah atau yang bersifat hiburan. Contoh, misal mobil mewah. Kayak misalnya Raffi Ahmad gitu ya. Raffi Ahmad mobilnya banyak sekali. Ada yang sudah pernah main ke istananya Raffi Ahmad, Sultan Andara? Ada yang pernah main ke rumahnya? Banyak gitu ya. Terus apalagi rumahnya besar gitu ya. Terus barangnya mewah-mewah. Nah, mungkin karena dia kebutuhan primer dan sekundernya sudah terpenuhi sehingga dia mampu membeli barang-barang mewah untuk sebagai hiburan atau kesenangan ya. Wallahu alam. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim, alangkah lebih baiknya kalau kita diberikan Allah kelebihan harta, kita manfaatkan untuk hal-hal yang berguna saja dan yang bermanfaat gitu ya buat akhirat ya. Jangan sampai kita menghambur-hamburkannya. Kayak misalnya kamu diberikan oleh ayah 100.000 sehari. Ada nggak yang dikasih uang 100.000 sehari? Ada nggak? Ini pertanyaan ibu loh. Nggak ada. Nggak ada. Kalau pas liburan kayak gini, kalian masih dikasih uang jajan nggak? Masih. Masih, oke. Sama seperti hanya kalau kalian ke sekolah. Atau dipotong setengahnya? Diskon setengahnya, Bu. Di diskon setengahnya karena sekolahnya di rumah ya. Nggak apa-apa ya, yang penting masih dapat uang jajan ya. Oke, kemudian poin selanjutnya, itu kan tadi kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya ya. Jadi ada primer, sekunder, tersier. Ada kebutuhan manusia menurut waktunya. Oke, apa sih nah? Apa saja? Bisa dibacakan silakan.
Ada kebutuhan sekarang. Nah, kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus segera, tidak dapat ditunda-tunda. Contohnya makan. Kalau lapar, ya harus makan gitu ya. Kemudian obat bagi yang sakit, pakaian yang telah pakaian untuk orang yang telah robek pakaiannya, terus pemadam kebakaran. Itu adalah kebutuhan sekarang. Jadi kebutuhan sekarang itu kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda. Harus segera gitu ya, harus segera terpenuhi. Seperti tadi, makanan untuk orang yang lapar, obat bagi orang yang sakit, pakaian bagi orang yang tidak punya pakaian atau tidak punya baju misalnya ya. Terus pemadam kebakaran. Kalau pemadam kebakaran kayak misalnya kebakarannya sekarang, manggil pemadam kebakarannya 2 jam lagi misalnya 2 jam lagi nanti manggilnya. Kalau kayak gitu gimana? Bisa nggak kayak gitu? Keburu hangus. Keburu hangus ya. Oke. Terus kayak aduh lapar, nanti 2 jam lagi, aduh lapar, terus aja bilang aduh lapar, tapi misalnya makannya 2 jam lagi. Bisa begitu? Tidak. Tidak, harus segera ya. Apalagi contoh kebutuhan yang harus segera atau harus sekarang dipenuhi ya, gimana? Ada lagi nggak contoh? Coba. Beli kuota. Beli kuota, ya betul, beli kuota. Mau daring jam 7, kuota habis. Aduh, nanti aja deh beli. Beli kuotanya nanti aja jam 9 atau kabur habis gitunya, daringnya juga. Waktunya juga waktu daringnya. Oke, kemudian ada kebutuhan sekarang, kemudian ada kebutuhan masa datang. Kebutuhan masa datang itu apa contohnya? Yaitu kebutuhan yang bisa ditunda sampai waktu yang telah ditentukan. Contohnya menabung begitu ya. Asuransi, renovasi, investasi itu adalah kebutuhan masa datang. Kayak misalnya tiba-tiba kamu dapat uang warisan 1 miliar. Apa yang mau kamu lakukan kalau tiba-tiba kamu dapat uang 1 miliar misalnya? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Siapa yang pernah dapat uang 1 miliar? Belum. Belum. Mau nggak dapat uang 1 miliar? Kalau tiba-tiba kalian dapat uang 1 miliar nih, kita mah berhayal aja ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan suatu saat Allah berikan kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau kalian dapat uang 1 miliar, apa yang akan kalian lakukan? Ditabung. Ditabung. Kenapa mesti ditabung? Buat bekal di esok. Betul. Alangkah lebih bagusnya lagi diinvestasikan. Kayak misalnya buat kos-kosan atau buat misalnya buat usaha gitu ya. Itu Buat uangnya lebih sedekah, Bu. bermanfaat dan lebih mengalir begitu ya barokahnya. Kemudian ada kebutuhan manusia menurut sifatnya. Ada 2, ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Apa itu kebutuhan jasmani? Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan lahir ya, atau kebutuhan yang diperlukan untuk memelihara, melindungi, dan membangun jasmani manusia. Contoh, makan, minum, pakaian, olahraga, dan lain-lain. Jadi untuk memenuhi kebutuhan fisik kita ya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan rohani. Apa itu kebutuhan rohani? Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga rohani atau mental manusia agar berfungsi dengan baik. Contohnya agama, pendidikan, kasih sayang, dan hiburan. Jadi selain kita butuh makan, tubuh kita butuh olahraga, butuh istirahat, ternyata tubuh kita juga butuh
butuh kasih sayang, butuh hiburan, butuh refreshing, butuh rekreasi, butuh ilmu, kemudian butuh beribadah. Jadi beribadah itu adalah salah satu dari pemenuhan kebutuhan rohani. Makanya kalau di dalam Islam, kenapa kita butuh sholat, kenapa kita harus mengaji, kenapa kita harus menghafal Quran, kenapa kita harus mendengarkan kajian, karena ternyata Allah memberikan karakter manusia itu memang butuh kebutuhan spiritual supaya hidupnya tenang, aman gitu ya. Kemudian hatinya terjaga, tidak punya penyakit hati begitu ya. Akidahnya bersih. Nah, hal-hal seperti itu juga mesti kita penuhi ya. Jadi hidup tidak hanya sebatas untuk makan, tapi hidup juga untuk beribadah kepada Allah. Poin selanjutnya adalah kebutuhan manusia menurut subjeknya. Kebutuhan manusia menurut subjeknya terdiri atas kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang langsung berhubungan dengan perorangan. Contoh, buku, alat tulis, kayak kalian ya, HP, kemudian apalagi yang sifatnya individu. Gosok sikat gigi, sabun, handuk, pakaian pribadi, ya itu adalah hal-hal atau kebutuhan yang bersifat individu. Jadi tidak bisa digunakan oleh sembarang orang begitu ya. Kemudian kebutuhan kolektif. Kebutuhan kolektif itu adalah kebutuhan bersama yang dirasakan semua orang atau sekelompok masyarakat. Contohnya masjid, sekolah, pasar, jalan, angkutan umum, itu adalah kebutuhan kolektif. Nah, ngerti ya? Jadi tadi kebutuhan itu ada kebutuhan berdasarkan tingkatannya, ada kebutuhan berdasarkan sifatnya, ada kebutuhan berdasarkan waktunya, dan ada kebutuhan berdasarkan subjeknya, begitu ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Nih, apa saja? Faktor-faktor yang memenuhi kebutuhan, yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Ada faktor ekonomi, ada faktor lingkungan sosial, ada faktor fisik. Apa itu faktor ekonomi? Jadi contohnya ya, kondisi ekonomi sangat mempengaruhi jenis kebutuhan dan cara memenuhi kebutuhan seseorang. Kebutuhan orang kaya cenderung lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan orang yang berpenghasilan rendah atau miskin. Contoh, orang kaya membutuhkan perhiasan mewah, mobil mewah, dan rumah yang megah. Sedangkan bagi orang miskin, barang tersebut tidak terlalu penting. Betul nggak? Hari ini kita membutuhkan jet pribadi nggak? Saya mau ke Jogja pakai pesawat jet, misalnya teh. Jet privat atau privat jet misalnya teh. Kita sudah membutuhkan itu belum? Kira-kira kita butuh itu enggak? Mau pergi kemana pakai jet misalnya, pakai pesawat jet. Atau pakai heli pribadi misalnya. Enggak. Enggak. Kenapa enggak? Udah gak punya. Oke. Udah nggak punya. Sudah butuh belum kita? Hal-hal yang seperti itu. Enggak. Enggak ya. Jadi kayak kita mah nggak butuh sih yang kayak gitu. Mungkin yang butuh, yang membutuhkan jet pribadi itu adalah para jet set. Para jet set. Kayak nama Kiki ya. Maksudnya yang disebut dengan para jet set itu adalah para bisnismen gitu. Yang mereka itu bisnisnya di mana-mana. Tiap menit atau tiap jam mesti terbang ke luar negeri. Kemudian relasinya banyak misalnya tuh. Orang-orang seperti itu yang membutuhkan itu begitu ya. Kalau misalnya bagi kita yang maksudnya yang hanya bisa yang maksudnya baru pakai Gojek aja cukup, atau misalnya diantar sama ayah pakai motor juga cukup misalnya, nggak perlu itu gitu ya, nggak perlu pakai jet.
Jadi kita pun harus jadi kebutuhan itu harus dipenuhi sesuai dengan kondisi ekonomi kita. Jadi jangan berlebihan ataupun jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu dikurangi. Saat kita butuh hal tersebut ya penuhi. Tapi kalau misalnya kita belum bisa memenuhi, jangan dipaksakan begitu ya. Apa adanya saja begitu ya. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan sosial budaya. Naluri untuk mempertahankan hidup menuntut manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis berupa makanan, minuman, dan pakaian. Alat pemuas kebutuhan tersebut diambil dari sekitar tempat tinggalnya. Contoh, sehingga hal tersebut mempengaruhi cara hidup dan kebutuhan manusia yang tinggal di dalamnya. Contohnya nih, Pulau Maluku terkenal sebagai penghasil sagu, sehingga mempengaruhi jenis makanan pokok penduduk yang tinggal di daerah atau di pulau tersebut. Pulau Jawa dan Pulau Sumatera memiliki daerah penghasil beras. Maka orang Jawa dan Sumatera makanan pokoknya nasi. Adapun sagu digunakan untuk membuat penganan atau kue. Contoh, kuda menjadi alat transportasi andalan bagi masyarakat di daerah pegunungan. Sedangkan masyarakat di kota menggunakan mobil dan sepeda sebagai alat transportasi. Jadi, faktor lingkungan dan sosial budaya itu mempengaruhi juga kebutuhan manusia. Kayak misalnya, kita tinggalnya di gunung. Apakah kita butuh mobil? Kalau kita tinggalnya di gunung, butuh nggak? Kita butuh mobil nggak? Sebagai alat transportasi. Kalau di sini kan contohnya kuda menjadi alat transportasi andalan bagi masyarakat di daerah pegunungan. Ada yang pernah jalan-jalan ke Jawa Timur atau ke daerah Gunung Bromo? Pernah nggak? Atau bahkan ada yang daerah sana nggak? Sekitar-sekitar daerah Ponorogo gitu. Ada yang orang Jawa nggak ya di sini? Atau ada yang pernah jalan-jalan ke daerah sekitar pegunungan? Ya, apa ya itu? Kalau ibu sih pernah ke Gunung Bromo. Di sana ada satu suku, apa ya namanya? Suku Tengger. Pernah dengar nggak? Karena kebetulan waktu itu ibu ada tugas dari kampus, kemudian pergi ke sana untuk melakukan penelitian. Kemudian kami sengaja datang ke Bromo dan di kaki bukit Gunung Bromo itu ada satu penduduk yang tinggal di sana. Itu semua kendaraannya hampir rata-rata mereka punya kuda begitu. Kenapa? Karena itu seperti gambar di sini nih, banyaknya pasir, terus apa ini ya, tanah begitu ya. Terus pakaiannya itu kayak apa ya, di harudungku sarung gitu. Terus pakai kupluk begitu ya. Itu rata-rata seperti itu si penduduknya tuh. Si penduduk Tengger di bawah Gunung Bromo. Dan ibu tidak melihat transportasi lain kecuali kuda. Gitu. Jadi memang kebutuhan manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan dan sosial budayanya. Jadi kalau di gunung ya mungkin alat transportasi yang paling efektif itu adalah kuda gitu ya. Atau binatang-binatang lain yang memang bisa ditunggangi dan bisa dimanfaatkan tenaganya. Kalau misalnya kita yang tinggal di kota, di Bandung, pakai kuda, gimana coba? Mau ke sekolah, kebetulan punya kuda, naik kuda misalnya teh. Apa yang terjadi? Kira-kira apa? Diketawain. Diketawain ya? Kamu masa ke sekolah pakai kuda misalnya teh. Biarin ada, saya mah cuma punya kuda misalnya teh. Jadi kan nggak cocok ya dengan kondisi lingkungan budayanya ya. Kita kan tinggalnya di kota, kenapa mesti pakai kuda misalnya teh? Atau kenapa kita mesti pakai keledai misalnya? Kalau hidupnya di padang pasir pakai kuda, pakai keledai, it's okay, tidak jadi masalah. Tapi kalau tinggalnya di kota pakai kuda kan aneh gitu ya.
Kecuali kalau untuk rekreasi gitu ya. Kan suka ada ya yang tinggalnya di PKI itu setiap minggu ibu lihat atau setiap pekan suka ada tukang kuda dan yang naik juga anak-anak, cuman hanya sebatas hiburan begitu ya. Jadi begitu ya. Jadi faktor lingkungan sosial budaya penduduk setempat itu mempengaruhi kebutuhan manusianya begitu ya. Jadi tergantung di mana mereka tinggal, maka disitulah kebutuhan itu bisa mereka ciptakan sesuai dengan kondisi sosial budaya mereka. Kemudian poin yang ke C adalah faktor fisik. Manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk fisik yang berbeda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang tubuhnya kecil, pendek. Ada juga yang tubuhnya tinggi dan besar. Perbedaan kondisi fisik ini membuat kebutuhan setiap manusia berbeda-beda. Keinginan atau kebutuhan manusia pun menjadi beraneka ragam. Secara umum, kebutuhan wanita lebih banyak dan beraneka ragam dibandingkan dengan kebutuhan laki-laki. Betul? Betul apa betul? Betul nggak? Kebutuhan wanita lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan laki-laki. Betul. Laki-laki perlu bandok atau perlu jilbab nggak? Laki-laki perlu kerudung nggak? Enggak. Nggak. Laki-laki perlu gamis nggak? Enggak. Ya, karena yang memakai itu semua perempuan ya, akhwat ya. Kalau akhwat mah dari atas sampai ke bawah mesti pakai. Perlu kerudung, perlu baju panjang gitu ya, perlu kaos kaki, perlu rok gitu. Nah, beda kalau laki-laki mah cukup celana panjang, kaos, udah aja cukup. Begitu aja sudah menutup aurat ya. Secara umum kebutuhan wanita lebih banyak dan beraneka ragam dibandingkan dengan kebutuhan laki-laki. Namun dalam pemenuhannya, laki-laki cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik. Contoh, laki-laki hanya membutuhkan baju, celana, dan tas. Sedangkan wanita butuh baju, celana, tas, make up, dan lain-lain. Jenis pakaian laki-laki pun lebih sedikit dari pakaian wanita, sehingga laki-laki relatif lebih mudah memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, jadi itu perbedaannya ya nak. Jadi fisik juga itu mempengaruhi kebutuhan. Kemudian poin selanjutnya adalah pendidikan. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi jenis dan jumlah kebutuhan. Semakin tinggi pendidikannya, akan semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Contoh, biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi sekolah sampai perguruan tinggi lebih besar lebih besar gitu ya. Jadi orang tua yang anaknya melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, misalnya ke jenjang perguruan tinggi, itu biaya yang harus dikeluarkannya lebih besar dibandingkan oleh orang tua yang anaknya hanya sekolah cukup sampai tingkat SMA misalnya. Betul nggak? Betul ya? Jadi kalau misalnya orang tuanya ada yang bisa menyekolahkan anak sampai S3 misalnya teh, atau bahkan misalnya tuh bisa sampai jadi dokter, itu biayanya jauh lebih tinggi dibandingkan orang tua yang anaknya hanya bisa menyekolahkan anak misalnya hanya sampai SD misalnya atau cuma sampai TK. Itu berbeda aja. Jadi tingkat tinggi rendahnya jenis pendidikan itu juga mempengaruhi jumlah kebutuhan kita. Oke. Poin-poin selanjutnya silakan kalian garis bawahi ya. Kayak ini nih, poin keempat, faktor-faktor penyebab beraneka ragamnya kebutuhan manusia. Silakan nanti kalian garis bawahi hal-hal pentingnya. Kemudian poin selanjutnya adalah pemuas kebutuhan manusia, alat pemuas. Jadi alat pemuas itu bentuknya bisa barang ataupun jasa. Alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia. Adapun bentuknya dapat berupa barang maupun jasa, gitu ya. Jadi karena kita punya kebutuhan, maka itu harus dipenuhi. Nah, alat yang bisa memenuhi kebutuhan itu disebutnya adalah alat pemuas kebutuhan. Jenis alat pemuas kebutuhan itu bentuknya ada dua. Ada barang, ada jasa. Kalau jasa itu sifatnya lebih kepada, tahu jasa kan ya, kayak dokter itu menjual jasa kan, bukan menjual barang.
Atau misalnya guru juga menjual jasa, bukan menjual barang. Tapi kalau misalnya tukang dagang, para pedagang, itu apa yang dijual? Jasa atau barang? Barang. Barang, pintar. Jadi itu yang disebut dengan alat pemuas. Contohnya begitu ya, nak. Silakan kalian nanti tolong dibaca terus sampai halaman. Oke. Sampai halaman ini saja, sampai 149 ya. Sampai poin 5 nih, alat pemuas kebutuhan menurut sifatnya. Nanti kalian tolong kerjakan latihan 7.2 ya. 5 soal ini ya, Nak ya. Tuliskan pengertian kebutuhan, apa perbedaannya. 1 sampai 5. Kemudian aktivitas 7.3. Ini nih, jadi tugas kalian yang ini nih, halaman 150, latihan 7.2, dan aktivitas 7.3. Ini 2 ya. Silakan dikerjakan sekarang, karena sekarang Ibu akan menutup atau menyudahi Zoom-nya. Setelah itu nanti kalian upload di Google Class ya. Nanti Ibu akan tuliskan perintahnya, nanti kalian ini langsung mengupload saja ya. Oke? Di Google Class ya, Google Class IPS ya. Semuanya sudah join kan? Sudah join ke Google Class IPS belum? Halo? Ya, tugasnya Belum dicek. sekarang ini ada 10 menit lagi sebelum masuk ke mapel kedua. Kalian kerjakan dulu ini. Setelah itu kemudian kalian langsung upload di Google Class IPS ya. Yang belum join segera join ya. Terima kasih anak-anak. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Cukup sekian. Kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa chat via WhatsApp ke Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan kita yang sebentar ini tidak membuat kalian puas, tetapi semakin membuat kalian lebih bersemangat untuk mencari dan menggali materi di bab ini ya, tentang kebutuhan dan kelangkaan. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih juga untuk kuotanya. Mudah-mudahan Allah menggantikan setiap apapun yang kalian keluarkan dengan sesuatu yang lebih baik ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian boleh. Waalaikumsalam.